personalisasi dari masing-masing karakter itu apakah juga didalami oleh polisi? Karena kan kalau kita lihat dari film yang Mas buat itu karakter antagonisnya di situ digambarkan adalah sosok pemuda yang bernama Egy. Apakah Egy itu juga berusaha digali oleh aparat berwajib? Apa yang mungkin Mas sampaikan soal Egy itu? Ya, dia pertama bertanyakan ya gimana karakter Egy ini tahu dari mana kalau namanya itu Egy. Terus kenapa digambarkan seperti itu dan ya segala macamnya gitu kan. Jadi saya jawabnya sih, saya ketahui karakter Egy itu hanya dari rekaman audio Linda yang kerasukan almarhumah Vina. Dia mengatakan kan kalau itu pelakunya itu Egy itu gitu kan. Dia anak polisi apa kan itu dikatakan oleh Linda yang sedang kesurupan. Nah, itu yang menjadi sudut pandang kita nih dalam film ini gitu kan. Kan itu emang filmnya kan emang fiksi yang berdasarkan kisah nyata. Jadi ini bukan film dokumenter. Pasti ada dramatisasi, pasti ada plot hole yang ditutupi, ada karakter yang diganti, tapi emang berdasarkan kisah nyata gitu kan. Yang ditutupi itu apa, Mas? Yang nggak mau karakter-karakter yang nggak mau dilibatkan tuh ada gitu kan. Jadi itu yang nggak mau disebutkan ya kita ganti, kita nggak rubah dengan karakter yang lainnya atau kita hilangkan karakternya gitu. Itu karakter yang diubah adalah si kekasih Vina. Ya, kalau dari perbandingan dari real life dan filmnya adalah salah satunya adalah kekasihnya Vina, kita tidak adakan di dalam film, kita hilangkan karakter itu. Terus ada juga karakter penyidik yang akhirnya kita ganti dengan karakter jurnalis kayak gitu-gitu. Jadi instansi semua instansi dan institusi kita ganti namanya, kita samarkan. Jadi ya kita mengambil ini dari kacamata keluarga, sudut pandang keluarga dan membuatnya lebih kuat di dramanya sih, drama antar keluarga, relationship between anak dan nenek dan ibu dan kakak gitu. Sebenarnya ketika buat film itu pasti ada research yang dilakukan ya Mas ya. Dan ada ide itu muncul bagaimana pada saat itu gimana? Apakah karena Mas dengar dari seseorang atau mungkin ada orang yang request buat dong nih film nih kayaknya bakal seru nih. Ada sesuatu yang viral pada saat itu. Suara Linda kesurupan itu kan sempat viral ya. Apakah terinspirasinya hanya dari berdasarkan video ataupun suara kesurupan itu aja atau mungkin ada hal lain yang memantiknya? Pertama sih pasti dari suara audio itu, audio kesurupan yang viral itu. Dari situ kan semua pengen tahu kan apa sih yang terjadi gitu. Dari produser juga pengen tahu, terus habis itu dia beritahu ke saya bilang wah ini menarik untuk diangkat di film. Terus ya udah kita telusuri. Kita tanya keluarganya di mana segala macam itu proses yang panjang juga tuh untuk sampai akhirnya bisa sampai ke keluarga gitu. Nah itu didalami oleh produser. Jadi setelah dia 5 kali pertemuan, terus akhirnya deal dengan keluarga, ada kesepakatan di sana, baru akhirnya saya diikutkan untuk membuat film Vina ini. Jadi yang pertama kali approach itu adalah produsernya dulu. Produser dan timnya dari produser. Dan baru Mas Anggi dikasih ide ceritanya dan melakukan risetnya sendiri. Begitu semua sudah set untuk dibuat film, baru saya masuk ke dalam, saya dalami lagi lebih dalam. Mas, sebenarnya kalau film Vina ini yang bikin jadi ingin membuat itu tidak bisa dipungkiri adalah soal kesurupan itu. Kita tahu bahwa kasus ini sangat heboh bagi warga Cirebon pada saat itu. Ada sepasang kekasih yang meninggal dengan tragis, awalnya disangkain kecelakaan tapi ternyata menjadi korban penyiksaan, penganiayaan, ada ruda paksa juga di sana, kemudian dibunuh mereka. Kalau cuma cerita itu aja yang Mas Anggi dengar, apakah Mas Anggi dan produser tertarik untuk buat film Vina ini kalau nggak ada unsur kesurupannya Mas Anggi? Kalau nggak ada unsur kesurupannya mungkin nggak akan seviral itu gitu. Bukan nggak seviral, tapi maksudnya tertarik nggak buatnya kalau tidak ada unsur kesurupannya? Kalau ditanya ke saya sih tertarik untuk membuat semua kisah yang mempunyai substansi yang kuat ya untuk dijadikan awareness, untuk dijadikan pesan yang kuat kepada penonton, yang itu apapun itu gitu kan, nggak cuma yang ada tahilnya doang gitu kan, tapi yang nggak ada pun malah waktu pertama kali ditawarkan saya maunya ini nggak horor gitu kan. Oh iya. Waktu saya ditawarkan gitu kan. Tapi biar bagaimana ada unsur supranatural masuk klasifikasinya genrenya ya horor gitu. Jadi awalnya Mas nggak mau buat film horor nih ketika tahu kisah Vina dan Eki yang meninggal tragis? Iya, waktu lagi saya pertama mendengar pendekatannya lebih ke drama. Drama mungkin crime investigation kayak gitu. Awalnya ya, itu dari kacamata sutradara gitu. Tapi dari kacamata bisnis kayaknya supranatural lebih menarik begitu. Ya
realitinya seperti itu ya. Aha. Film tertinggi di box office di Indonesia adalah film horor gitu so far. Nah ini juga menarik, sebelum jadi film, tadi yang saya sampaikan pasti ada research dulu yang dilakukan. Produser sudah turun, tim juga udah turun. Mas Anggi sebagai orang yang tentu juga bertanggung jawab untuk membuat proses pembuatan film, termasuk juga naskah, skenario, pengarahan, gambar, segala macam, termasuk acting para artis-artisnya. Sempat melakukan riset dulu nggak? Risetnya gimana pada saat itu, Mas? Pertama sebelum saya mengiyakan, sebelum saya menerima untuk membuat film ini, saya bilang saya mau ketemu dulu sama keluarganya gitu kan. Saya mau ketemu, saya dan penulis dan line producer saya ini tim produksi datang ke rumah keluarganya. Itu tanggal 23 September itu kita datang ke sana. Tahun lalu ya? Tahun lalu datang ke rumahnya, disambut dengan baik, itu dari pagi kita ngobrol. Mereka menceritakan semuanya gitu sampai nangis lah, sampai very emotional gitu kan. Dan yang ada, emang mereka berharap ya itu film kisah ini tuh difilmkan dan benar-benar bisa menggambarkan, mereka mau menggambarkan karakter Vina sebagaimana yang mereka kenal gitu, bukan yang rumorsnya kemana-mana. Di sana kan sudah terkenal kan rumorsnya itu udah dari yang viral itu akhirnya bermacam-macam tuh rumor yang terjadi gitu kan terhadap Vina gitu kan. Nah ini mereka benar-benar mau menceritakan gimana sih Vina itu sebenarnya itu seperti apa. Nah itu di dalam film itu kita menceritakan Vina dari kacamata keluarga. Nah dari sana kita research, keluarga semua menceritakan versinya masing-masing, dari ibu, dari bapak, semuanya pasti berbeda-beda gitu. Ada kedekatan tersendiri kan. Saya researchnya lebih ke emotional value-nya sih. Jadi kalau ke hukum ke segala macamnya itu ya di luar itu sih. Kita mau fokus ke 7 hari ini apa yang terjadi dengan keluarganya. Gitu. Oke. Itu ketemu sama bapak, sama ibu? Kakaknya, neneknya, kakeknya. Neneknya itu sempat ketemu nggak? Karena kan tokoh neneknya ada di sana. Ketemu. Yang memang paling dekat sama Vina itu Ya, adalah neneknya. neneknya. Termasuk ibunya kan diceritakan adalah seorang TKI ya. TKI. Itu ada di Cirebon juga pada saat itu Mas berbincang. Semua keluarganya lengkap, termasuk keluarga besarnya Vina lengkap. Kemudian Mas akhirnya menyimpulkan Vina ini sosok seperti apa dari yang mereka sampaikan tadi? Vina tuh sosok yang lovable banget. Bener-bener apa adanya dan eksplosif ya. Dia punya energi yang gede banget, luar biasa, dan mungkin disukai oleh banyak orang gitu. Kecantikannya dia unfortunately jadi bumerang untuk dirinya juga. Nah itu yang sangat disayangkan sih. Vina adalah ya sosok yang mungkin kalau nggak ada seperti ini gitu, dia bisa menjadi seorang yang hebat gitu, yang Apakah hanya bertemu dengan pihak keluarga? Karena kan ceritanya melibatkan banyak pihak ya. Ada temannya si Linda, kemudian juga ada memang sosok yang kita menyebut kekasih Vina. Eki itu tidak dimasukkan dalam situ, diganti dengan sosok yang teman Vina yang apes aja pada malam itu nebengin Vina ya. Kisahnya di filmnya yang Mas Anggi sampaikan seperti itu. Nah, apakah sosok-sosok yang muncul di film kayak Linda ataupun juga ada orang di sana yang tidak ingin disebutkan, keluarganya Eki juga diwawancara, juga di riset, ada pihak-pihak lain nggak di riset? Karena kan ini juga berkaitan dengan data tahun 2016 lalu. Apakah juga mungkin sempat berkomunikasi dengan aparat berwajib di sana yang menangani kasus tersebut untuk mendapatkan kejelasan? Atau mungkin juga sempat datang gitu, coba ngobrol dengan pelaku yang sudah jadi terpidana? Apakah itu ada? Tapi nanti dijawab sesaat lagi pemirsa, One on One kembali.